Yo, selamat malam teman-teman semua. Jadi di sini kita akan Q&A santai aja sambil nggak ngerjain apa-apa. Ya ngerjain apa ya? Saya juga bingung mau ngerjain apa. Apakah kalian ada saran saya mau ngerjain apa nih? Ya, teman-teman, halo, selamat malam, selamat malam. Oke, halo Toples Nyaris, halo Bax yang baru join, halo Makhluk Halus, halo Muhammad Wijayanto, halo 12N kuadrat, dan semuanya tetap di sini, oke? Oke, ini hari ini saya nggak tahu sih mau bahas apa. Cuma kalian mau kalau mau tanya ya silakan. Kalau nggak mau tanya ya udah. Oke gitu sih. Ntar, saya mau buka apa ya? Oh, mau belajar tentang apakah hari ini? Ntar. Oke. Kita mau ngapain ya enaknya? Ada yang punya ide kita mau ngapain hari ini? Silahkan komen-komen. Oke, kita mau ngapain hari ini saya nggak tahu. Karena saya udah selesai semua dari project, udah kerjaan, udah kuliah minggu ini udah. Habis itu cucian juga udah, semua udah anjir. Belajar apa? Anjir, belajar apa aja yang bisa. Apa aja yang bisa. Oke, ayo belajar. Kalian mau request belajar apa? Belajar React.js kah? Atau belajar yang lainnya? Oke. Saya masih punya itu sih, masih punya satu untuk React.js, satu PPT React.js. Kalau kalian saya presentasiin, sama saya mau coba ini konfigurasiin buat live di apa namanya? Oh iya, ini kemarin ada yang tanya gimana caranya React bikin slider. React bikin slider. Slider tuh yang kayak gini bukan? Bentar. Bentar. Saya kemarin udah ini. Slider tuh yang kayak gini atau gimana? Iya, ini macOS bro. Oke. Bentar. Slider tuh yang kayak gini kah? Kayak gini kah? Bener gak? Oke, habis ini kita list dulu ya. Kita lihat portofolio Web3 sama React.js. Oke, bentar. Bentar. Ini saya catat dulu di Word ya biar lebih terangkai. Kita mau ngapain? Kita mau ngapain terlebih dahulu. Oke. Sebentar, saya catat dari atas dulu. Ada request tadi slider, bikin slider. Habis itu apa lagi? Anjir, Solidity saya kurang paham sih. React slider, oke. Berarti portofolio, apalagi? Portofolio saya. Habis itu Web3 React.js. Kemarin saya pernah, cuma saya nggak tahu sih. Cuma ntar kita browsing aja sama-sama, oke. macOS apa Windows? Kalau sekarang sih lebih enak pakai macOS sih. Tapi minusnya macOS itu saya nggak bisa ngegame itu minusnya. Sumpah saya terpaksa dikit. Karena apa? Karena ya saya jarang main PES. Tapi skill saya tetap oke lah kalau dibandingkan teman-teman saya. Ya oke. Yang pertama buat slider di React.js. Oke. Kalau React.js itu kalian pengen buat kayak gini, itu ada yang namanya itu sama aja kayak kita buat kayak gini. Kalau di biasa itu ada namanya di Flickity. Flickity ini buat slider kayak gini. Nah, ini Flickity itu kayaknya Flickity buat React itu juga ada kayak gitu. Coba saya browsing ya, Flickity untuk React.js, oke? Nah, ada React Flickity komponen. Jadi kalau kalian di React.js itu kebanyakan itu udah ada komponen-komponennya. Jadi tinggal pakai aja kayak gini. Apakah mau diuji coba sekalian, guys? Ini ada salah satu, kita langsung ke the sandbox-nya aja.
dengan itu. Nah ini ada kalau di React itu gimana? Nah it's why karena kalian kenapa kok kalian kalau jadi programmer itu harus minimal ngerti lah bahasa Inggris, gak 00 banget ya, karena ini semua dokumentasi pasti pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kalian sehari-hari pasti bakal ngebaca kayak gini kayak gitu. Yang penting kalian bisa mengartikan lah. Kalau kalian pun nggak bisa mengartikan, itu ada namanya extension buat Google Translate bro. Kayaknya ada deh. Jadi bisa langsung ditranslate kayak gini. Nah, translate this page 1, 2, 3. Kayaknya bisa langsung translate to Indonesia. Bentar, bahasa Indonesia mana Indonesia? Indonesia kayak gini. Nah, ini udah bisa. Cuma kalau di translate bahasa Indonesia itu jadi aneh kayaknya menurut saya. Oh, mau diganti pembahasa Arab. Kayaknya kita Arab banget sih orangnya. Jadi kita langsung bahasa Arabik aja gimana. Nah, kayak gini kan lebih oke kan, lebih enak dibaca kayak gini. Kalian bisa baca kan ini apa. Kan ini iya bentar. Saya kayaknya mau minum dulu. Saya soalnya mau minum dulu itu. Oh, dari kalian ternyata terasa ya. Ini salah satu dokumentasi API yang sangat bagus itu kayak gini. Jadi dibuat di dokumentasinya pakai bahasa Arab. Oke guys, kita minum dulu ya. Anjir. Tertimpa kasur guys. Sorry. Kita tertimpa kasur. Bentar. Ya soalnya dari tadi sumpah ini dari pagi gua nggak ngapa-ngapain sih karena udah selesai semua. Ada yang punya ide nggak harus ngapain biar agak produktif gitu? Ayo ajak gua produktif guys. Biar gua agak ngapain gitu kak? Belajar apa gitu? Soalnya saya mau belajar juga mau sih sebenarnya. Oke, ini untuk Wahyu, ada pertanyaan dari Wahyu ini. Untuk OpenAI itu menurut saya gimana, dan ke depannya programmer itu apakah bisa digantikan sama AI nggak? Kalau menurut saya sih tetap nggak bisa ya, Karena apa? Ya walaupun OpenAI itu sifatnya itu dia apabila kalian semakin sering menggunakan itu, jadi OpenAI itu bakal dia bakal nge-training dirinya terus kayak gitu. Tapi kalau kemarin saya lihat video TikToknya dari salah satu pokoknya dia tentang programming gitu. Nah dia itu bilang kalau ternyata itu OpenAI itu nggak bener. Karena apa? Karena pas waktu itu dia pernah punya junior dia itu bilang gini, tanya ke OpenAI, apakah Xcode versi 13, Xcode itu dibuat ngoding juga. Xcode 13 itu bisa digunakan di macOS Monterey kayak gitu, dan macOS Ventura, dan ternyata itu kalau kalian lihat langsung di dokumentasinya Apple developer, dia itu bilang dia itu nggak bisa dimasukkan ke nggak bisa digunakan di Ventura kayak gitu. Kalau kalian nggak tahu apa itu macOS Ventura, apa itu macOS Monterey, itu salah satu macOS di versi macOS di OS kayak gini. Nah kayak gini, dan ternyata dia itu di chat OpenAI itu bilang dia bisa, dan ternyata itu gak bisa. Dan akhirnya pas dia update ke Ventura, dia itu nggak bisa ngoding di Xcode 13 lagi kayak gitu, dan akhirnya kayak gitu. Nah jadi OpenAI pun itu kayaknya masih ada kesalahannya, walaupun kalau kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang simple dan bisa membantu kita lah, tapi kayaknya nggak akan bisa menggantikan programmer. Karena dari segi logik, misal kayak gini, dari suatu perusahaan pengen membuat sebuah website kayak gini. Misal dari suatu perusahaan mau bikin website kayak gini. Contoh aja kayak gini. Dia ada satu animasi yang lainnya ada UI UX kayak gitu. Terus apakah
si OpenAI itu nantinya bisa membuat sesuai kayak gini dan full kayak gini. Walaupun dia bisa misal buatin dong animasi yang gerak-gerak kayak gini, bisa kayak ke atas ke bawah kayak gini. Tapi dia itu pasti kan juga yang meminta ke OpenAI untuk pembuatan animasi gini kan, CSS-nya itu kan yang meminta programmer. Misal saya pengen gini kayak gini. Gimana sih cara membuat animasi bounce kayak gini kalau di hover? Nah, maka dari itu saya tanya kan ke OpenAI kayak gini. Contoh aja ya. Buatkan CSS untuk CSS apabila di hover dia akan ada efek bounce kayak gini. Misal ini kayak gini. Ini salah satu kelebihan OpenAI ya. CSS transition dan transform. Ini salah satu dia ngebuatin CSS-nya. Nah, kayak gini. Oke? Ini dikasih ini benar kalau di punya saya itu CSS-nya kalau mau buat kayak gini, itu dia buatnya ya kayak gini sama kayak punyanya OpenAI kayak gitu. Nah, ada dua cara. Dia pakai hover langsung kayak gini, sama dia pakai keyframes. Kalau pakai keyframes ya kayak gini kayak gitu. Nah, kalau di OpenAI tadi kan pertanyaannya apakah bisa menggantikan programmer. Nah, satu elemen kayak gini itu kan dibangun atas beberapa logika. Contoh aja. Nah, kalau ini di over itu kan salah satu logika. Nah, itu kan misal ditanyakan ke ChatGPT ini, chat di OpenAI. Dia bakal bisa menjawab. Tapi yang mengimplementasikan, yang memasukkan itu siapa? Pak, tetap programmer kan kayak gitu. Nah, mungkin menurut saya dia itu bisa membantu programmer sama kayak namanya GitHub Copilot kayak gitu. Misal di GitHub Copilot kan kemarin kita kalau di GitHub Copilot misal buatkan sebuah function untuk ABC kayak gitu, untuk melakukan penjumlahan. Nah, dia bakal membantu membuatkan function kayak gitu. Jadi sifatnya membantu bukan menggantikan kayak gitu. Menurut saya kayak gitu sih. Kalau menurut kalian gimana? Membantu doang? Ya benar. Full code Figma programmernya yang nanya, ya benar. Programnya nanya ke OpenAI dan OpenAI-nya bilang, "Kamu nanya." Kayak gitu anjir. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, ini kalau kalian tanya MacBook Pro tahun berapa? Tahun 2022 yang M2. MacBook Pro ini sebenarnya sama sih dari segi dari segi bodinya sama M1 itu sama banget kayak gitu. Jadi minum dulu bro, biar tidak ngantuk. Awalnya membantu, lama-lama jadi juragan. Iya betul. Soalnya saya kemarin itu saya gini ya, saya itu ada suatu kayak gini, suatu masuk di mana saya itu butuh bantuan. Saya bingung tentang algoritma ini. Gimana caranya? Ini salah satu kebingungan saya dulu kemarin tuh gini. Saya kan baru belajar Python kan. Saya baru belajar Python dan saya pengen mempelajari sebuah deep learning namanya LSTM. Saya kasih aja gini. Berikan contoh kode LSTM untuk peramalan. Ini salah satu contohnya gini. Dia akan membuatkan kode tapi kita yang menganalisis sendiri. Kayak gitu. Oke. Bang, masuk pos di OpenAI gimana? Masuk pos maksudnya gimana? Orang mana? Orang Nganjuk yang sedang berkuliah di Jember, yang sedang bekerja di Bandung, yang rapatnya biasanya di Jakarta. Itu keseharian saya itu. Jadi saya itu rumahnya di Nganjuk di Jawa Timur, kuliahnya di Jember, kantornya di Bandung, rapatnya biasanya di Jakarta sama Bogor kayak gitu. Oke, cara ngasih harga project kita, contoh website plus domain itu gimana? Nah, kalau kalian ngasih harga project website itu, ini salah satu dia ngodik sendiri ya. Dia ngodik sendiri tentang LSTM. Oke, cara ngasih kuliah dan kerja bro. Kuliahnya di Universitas Jember, kerjanya di Dakon Digital Studio. Kerja di ada yang di Bandung juga. Bisa kali sharing-sharing. Saya di daerah di Pati Ukur, di Sekeloa. Itu daerah situ. Saya di daerah situ lah. Lagi S1 bro. Oke, tadi ada yang tanya, saya lupa. Saya mau lupa. Oke. Bang, itu kan Mac di charger apa enggak? Oh, bentar. Oh, ternyata sudah full charger saya bro. Ini saya copot aja ya. Oke. Tadi ada yang tanya.
Nah itu saya tanya kan, apakah chat GPT OpenAI itu mau berbayar? Kalaupun dia berbayar, kayaknya dia sekarang masih uji coba, dan uji cobanya itu mungkin ya, ini mungkin aja. Kemana saya tanyain juga ke dia sendiri kayak gitu, apakah kedepannya itu dia itu mau berbayar kayak gitu. Dia menjawab gini, oh saya kayaknya nggak tahu kedepannya itu bagaimana kayak gitu. Saya di sini dikembangkan di OpenAI, dan apabila ada pembaruan, saya yang akan mengetahui pertama kalinya kayak gitu. Oke. Oh, bentar. Tadi ada yang tanya, sumpah. Oh iya, harga proyekan website. Oke. Kalau mau tanya tentang harga proyekan website, kalau dari saya sendiri itu pengalaman saya itu kayak gini. Misal kayak kita mau yang gampang aja, kita mau hostingnya di Hostinger kayak gitu. Kalau di Hostinger kan minimal kalau dari Hostinger Indonesia. Misal, ini kan yang paling enak dan biasanya yang paling cepat juga TPCS-nya. Tapi kalau pengen lebih murah lagi, ada yang namanya biasanya saya di rumah web. Rumah web ini biasanya saya di sini juga kayak gitu. Tapi misal kayak gini. Nah, ambil aja yang paket yang tengah ini. Jadi tengah itu udah standar lah buat itu. Minimal kalau dia minta hosting plus domain, ya udah kita anggarin aja buat ini tuh 1 juta kayak gitu. Kita anggarin 1 juta. Ini salah satu contoh. Saya kemarin nggak masukin sih. Jadi kalau misalnya freelance itu kayak gini, sistemnya kayak gini. Kalau freelance itu kita pengalaman saya itu kayak gini. Kita mereka kasih tahu dulu project yang mau kita kerjain apa. Oke. Kalau kita udah bisa, kita kasih offer ke mereka. Namanya apa ya kemarin? Itu kayak penawaran, kayak surat penawaran gitu, penawaran ke mereka. Fitur-fiturnya yang akan dibangun ini apa, harganya berapa, terus misal kita target 5 juta, oke, kita target 5 juta. Habis itu 5 juta, ya udah kita breakdown gimana caranya dapat akhir itu 5 juta kayak gitu. Jadi fitur-fitur yang kalian list kayak gitu. Jadi hosting kita tulis 1 juta. Habis itu yang di bawahnya pembuatan versi web, pembuatan versi mobile, responsif, pembuatan animasi tentang ini, pembuatan fitur CRUD ini. Nah, itu kalian list, tapi hasil akhirnya nanti 5 juta kayak gitu. Jadi cara nentuinnya sih kemarin saya udah bicara juga. Kalian biasanya 1 bulan kerja itu kalian mau dihargai berapa kayak gitu dulu. Kalau kalian 1 bulan kerja dalam 1 hari itu 8 jam, ini udah ada di kalender sih. Bentar. Kalau di pekerjaan, misal kalian satu bulan itu mau digaji 4 juta, Bro. 1 2 3 4 juta, nolnya berapa? Benar. Terus kalian bagi aja 30. Ini 1 bulan kan? 1 bulan kalian 1 hari dapat gampangannya 130.000 lah. Oke, 130.000 dalam 1 bulan, oke. Dalam 1 hari itu kalian mau ngerjain itu, misal mau meluangin waktu kalian itu berapa jam? Misal 4 jam. Ya udah, nanti kalian bagi aja, terus per jamnya itu nanti kalikan target kalian, project itu mau kelar berapa jam kayak gitu. Ya, ini Q&A biasa, bro. Kalau bikin CMS sama back office sendiri minta 10 juta. Bang, React-nya enaknya TypeScript apa Scala? Scala tuh apaan? Scala. Saya Scala. Oke, kita lihat Scala lebih dahulu. Scala tuh apa? Scala itu programming language tahun 2004. Saya kurang tahu sih. Kalau React sih biasanya ya pakai TypeScript kayak gitu. Emang ada React Scala? Bentar, React Scala. Mending kita pakai yang pasti-pasti aja, bro. Kalau di React.js itu ada TypeScript, itu udah ada untuk installnya gitu. Udah oke lah. Lihat TypeScript. Ya pakai TypeScript aja lah, bro. Semester berapa? Semester 7 sekarang. Stack frontend apa yang udah dipakai, dan ada yang nggak jalan nggak di M2? Nggak ada sih selama ini, cuma React dan React, Vue. Terus PHP itu pakai Laravel. Udah itu aja. Itu Bang, BTW itu kan udah penuh. Coba charger mic-nya klik ke power source-nya. Oke, bentar. Power source-nya. Ini kah? Kalian pengen lihat ini? Ini kayak gini. Ini maksudnya gimana?
Saya soalnya ini kayak ini. Kerja sekarang berbau IT. Iya, berbau IT. Saya di front end developer, bro. Skripsi buat apa? Skripsi saya buat tentang nggak sistem sih, perbandingan kedua algoritma untuk algoritma statistik sama algoritma deep learning. Kalau kalian tahu belajar Python, nah maka dari itu saya kan kemarin tanya-tanya, anjir, saya kemarin kan nanya-nanya di mana sih belajar Python, di mana sih belajar itu. Nah itu saya pengen belajar itu sekarang kayak gitu. Iya awet bro, awet, sumpah awet banget. Ini saya ngecharge ya, ini saya ngecharge itu misal sekarang ini full ya, ini itu besok sampai malam itu kalau nggak salah masih di angka 21-23%. Saya buat full ya, jadi kita nggak akan ngecas lagi. Jadi kayak gini, energi usage-nya benar-benar kalau mau 20% ke bawah itu hapus. Saran, nah iya. Ya awet banget bro, banget tips dong kalau masih dikit portofolionya. Kalau tips dari saya, kalian cari magang yang misal magang kan pasti ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar kan. Kalau nggak berbayar biasanya seleksi masuknya mudah, biasanya. Nah kalian cari aja magang-magang yang di perusahaan-perusahaan kecil aja kayak gitu dulu. Terus kalian bantu-bantu di situ, terus kalian ambillah ilmunya di situ. Nah habis kalian magang misal sekali 2 kali kayak gitu, habis itu kalian baru masuk ke dapat portofolio kan di sana. Nah kalian bisa buat portofolio itu untuk uang saku namanya, untuk lamar di perusahaan yang lebih besar lagi itu. Front end pakai Tailwind atau Bootstrap? Keduanya bro, tapi sekarang lebih prefer ke Bootstrap. Nah ini abangnya nggak keren bro, sumpah ini gara-gara terpaksa aja skripsi tentang AI, karena di kampus saya itu udah nggak boleh skripsi yang dari buat aplikasi mobile, aplikasi website itu udah nggak boleh. Jadi kalau misalkan tetap buat aplikasi buat web atau buat mobile, itu di dalamnya yang dibahas adalah algoritma yang dari Python-nya. Jadi Python nanti ngebuat sebuah API dari Flash, lalu Flash tersebut nantinya dibuat di fetch di front end-nya kayak gitu. Nah, jadi tetap yang dibahas di dalamnya itu adalah AI-nya atau data kalau di saya di machine learning atau data mining lah itunya. Kayak gitu, data science. Nah, saya IoT kurang paham karena di jurusan saya itu IoT nggak pernah dapat sih, karena yang dapat itu anak teknologi informasi, saya informatika. Belajar JS sama React JS di mana? Belajar JS itu di React JS di Sendika Gali BPU. Kalau React JS di Prawito Udoro, saya di situ. Oke, bro. Oke, benar. Berapa beli Mac-nya? 23. Memfungsikan button search di React JS, soalnya gue bingung. Oke, sebenarnya kalau button search itu kalau saya itu pengalaman saya itu saya fetch semua datanya. Habis itu kalau yang ini nggak tahu sih cara efektifnya gimana. Kalau dari API-nya dia nyediain API untuk search, ya kalian masuk kan disuruh nginputin query kan. Dari query tersebut dia udah ngefilter dari back end-nya. Tapi kalau yang diharuskan ngefilter front end-nya, kalian pakai aja di JavaScript ada yang namanya includes kayak gitu. Jadi nanti kalian filter berdasarkan nama yang mempunyai kata-kata tersebut kayak gitu. Itu button search kayak gitu. 23 24. Bisa pakai UI library apa, bro? Bootstrap sama itu Tailwind. Big datanya Spark Magic 2020. Front end gak ngurusin logika ya, cuma interface yang bagus dan mulai butuhin. Enggak, tetap ada logikanya. Salah satu contoh front end ada logikanya itu saya pernah buat apa ya? Ya itu pasti kalau front end kan nggak cuma tampilan aja, tapi kan dia juga ngurusin data dari segi kliennya. Jadi dapat data dari back end, terus kita olah gimana cara data tersebut efektif dan dapat dilihat oleh user kayak gitu. Pengen pakai Mart tapi pakai Scala semua. Nah, kalau pakai Scala tadi yang programming language Scala ini berarti ya kembali lagi ke kalian. Pas waktu seleksi dulu gimana kok bisa masuk ke ini Scala? Padahal kan kalian punya itu. Ya Unix, bro. Punya untuk background itu. Background di JavaScript kayak gitu. Belajar ngaji di mana, Bang? Belajar ngaji dulu pas kecil.
Pas kecil di Bu Azim namanya. Curang ngoding tanpa lihat source code orang gimana, Mas? Pasti melihat sih, source code orang buat referensi aja, bro, kayak gitu. Front end lebih banyak ngurus UI UX. Nah, lah itu kalian kok front end-nya lebih banyak ngurus ke UI UX, berarti kalian apakah double job, guys? Front end-nya lebih banyak ngurus ke UI UX, berarti kalian apakah double job, guys? Atau gimana? Pakai C++ enggak? Enggak sih. Cuma ya tahu aja C++. CMake enggak. C++ enggak. Saya dulu pernah membuat kode blocks. Ini saya bukain GitHub saya dulu ya, tugas-tugas kuliah dulu. Saya pas waktu awal-awal itu ini repo saya udah 112 repo, bro. Ini saya masukin ke tab yang paling akhir. Bentar, saya udah pernah buat apa aja sih dari awal itu, kayak gitu. Apa ini, Bang? Ini Q&A santai, bro. Nah, ingat gak? Ini saya pertama kali belajar saya membuat apa? Sebuah kalkulator. Oke. Di Oktober 2019. Ini saya cuma initial commit aja sih, pengen membuat sebuah kalkulator kayak gitu. Itu, terus ini stock prediction ini. Oh. Ini ada saya pernah. Oh, enggak. Ini green shock. Ini resolusi untuk merencana hidup. Nah, ini saya belajar di web programming Unpas ini. Kalau kalian nggak percaya, dari awal WPU itu dibuat ngebuat kayak gini. Repository untuk rencana WPU ke depannya kayak gitu. Nah, ini saya membuat sebuah resolusi. Ingin membuat website sendiri, ingin semua. Ini masih belajar. Nah, ini saya pas waktu itu, ini namanya proses, bro. Ini saya dari 2020 ini udah masukin kayak gini. Membuat sebuah itu. Iya, pertama kali membuat kalkulator, bro. Ini susah sih, pasti susah. Siapa yang nggak bilang kalau coding dari apa namanya dari awal itu nggak susah? Siapa yang bilang kayak gitu? Pasti susah. Soalnya pasti itu kalian bertanya-tanya gimana? Oh, kok bisa gini sih? Ini apaan sih, anjing? Kayak gitu. Oh, ternyata kayak gini. Nah, ternyata kayak gitu, guys. Nah, ini mencoba remote. Ini remote apaan ya ini? Oh, ini saya belajar Git. Gimana caranya nge-remote repository dari GitHub kayak gitu. Iya, soalnya kalau saya nge-live sambil ngerjain project itu beneran, sumpah. Kemarin saya itu ngemasukin data ke React itu, ngemasukin UI ke Laravel aja itu kan sambil Q&A itu berapa jam? 2 jam itu nggak kelar, anjir. Dan ternyata setelah saya kerjain sendiri 1 jam nggak ada itu selesai. Saya nggak ngapa-ngapain dia. Ya itu. Terus ini saya belajar Git. Habis itu saya belajar simple landing page. Nah, ini web pertamaku. Ini saya buat apaan ini? Web pertamaku. Oh, ini ada GitHub page-nya. Saya lihat dulu ya. GitHub page-nya. Apakah bisa dilihat? Bentar, ini web pertamaku. Ini baca woi. Coba klik. Oh, ini. Coba saya disuruh ngeklik ini sama Agus Dwi Milniadi di masa yang lalu. Oke, saya buat dulu. Oh, ternyata udah. Saya kurang tahu. Consume API pasti akrab sama course. Iya, bener, pasti akrab sama course. Apalagi kalau course-nya itu biasanya dari front end-nya dari back end-nya itu urusan course. Ternyata ini bukan salah saya ini saya harusnya gini, padahal salahnya back end sama front end itu biasanya berkelainya di course itu. Iya benar, kalau bagi bukan juga pasti mikirin kalau masih belum itu. Oke, kita lanjut aja ke ini. Ada yang tanya web portofolionya ini saya web portofolionya saya ini. Cuma saya belum masukin semua, beneran saya belum masukin semua. Saya udah pernah ngebuat apa aja sih. Ini yang belum saya masukin ya. Ini yang sudah saya masukin. Ini investasi Tani Nusantara. Ini pertama kalinya saya ngoding buat pelajaran website. Ini kayaknya udah. Bentar. Oh, ini cuma
Oh, ini bisa guys, ini udah bisa guys. Ini saya ngebuatnya itu pakai oke, saya jelasin ini text tagnya. Oke, kalau kampus di mana? Universitas Jember, Bro. Oke, ini website pertama saya yang menggunakan React. Saya belajar React pertama, saya langsung membuat ini kayak gitu. Ini text tag-nya menggunakan apa aja? Ini saya menggunakan React.js untuk front end-nya. Terus untuk API-nya, untuk back end-nya saya menggunakan GraphQL. GraphQL dari Hasura, Bro. Terus untuk ini, misal kalian mau memasukkan memasukkan mitranya di sini. Nah, di sini ada upload image-nya kan. Misal saya masukin, apakah masih bisa ya? Bentar, saya coba ya. Saya coba terlebih dahulu masukin ini. Apakah masih bisa, guys? Oh, ternyata masih bisa. Nah, ini saya menggunakan, kok bisa di atasnya ada loading gini untuk uploadnya. Ini saya menggunakan Firebase, Bro. Kayak gitu. Bang Audu punya kode webnya, cara menjadi domain pakai web apa? Oh, kalian pengen membuat suatu web itu ya, web gitu. Oke, ini ini mousepadnya. Ini mousepadnya ini. Satu ini saja kayak gini. Ini saya menggunakan GraphQL, ini Firebase, ini udah. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Terus ini untuk back end, saya udah pernah membuat back end pakai Golang sama teman-teman saya waktu di front end di Altera Academy. Saya belajar buat dokumentasi, pokoknya serba rapi lah itu. Terus ini ada Prof Course ini front end-nya, ini API-nya, ini admin-nya, ini si PNBZ. Ini saya dulu pernah ikut PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa, lolos pendanaan, habis itu dapat ini, ngebuat aplikasi si PNBZ. Ini aplikasinya ngebuat untuk pendataan kesehatan di suatu desa kayak gitu. Terus saya udah pernah ini membuat suatu landing page, yaitu landing page opsi ini, yaitu landing page-nya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia jenjang SMP MTS. Ini saya yang buat. Terus ini kemarin dapat jokian. Ini dari Ubaya, Universitas Surabaya. Ini jadi dia saya buat dari React. Jadi misal ini nama latinnya senyawa herbal apa, senyawa sintetis apa, coba dicari gitu. Nah, ini juga ada kunjungan situsnya itu kayak gitu. Oke, habis itu saya pas waktu itu karena kakak saya nikahan. Akhirnya saya disuruh ngebuatin website untuk pernikahan dia kayak gitu. Jadi website undangan kayak gitu. Nggak ada YouTube, Bro. Saya masih belum ada YouTube. Ada sih, cuma ya nggak saya aktifin. Sebenarnya bentar, mending kita sambil live stream YouTube gak sih? Biar Q&A-nya terrecord. Oke, saya coba dulu. Biar kerjasama Kemenperin mau Bang. Kerjasama apa nih? Kerjasama Kemenperin maksudnya. Bentar. Saya Oke, bentar. Ini salah satu website yang saya dibuat untuk kakak saya. Kalau diklik dia bakal memutar lagu. Nah, habis itu ini seharusnya kalau 0 itu saya mute dulu ya biar gak copyright. Oke, habis itu ke bawah. Ini ada fotonya. Habis ini ada akad nikahnya. Di sini ada maps-nya. Di sini ada galeri foto mereka berdua kayak gitu. Terus di bawahnya itu ada biasanya kalau di undangan nikah itu kan ada nomor rekening, terus bisa di copy text kayak gitu. Terus ini ada kayak gini juga. Oh, ternyata ini udah enggak itu. Backgroundnya sebenarnya ada. Terus ada nama. Oke, habis ini. Ntar saya setting dulu ya, guys. Caranya streaming itu gimana di sini? Caranya streaming, start streaming. Open setting. Bentar. Stream ke YouTube. Connect account. Oke, bentar guys. Saya itu dulu. Saya coba konekin OBS saya ke itu. Oh, ini udah kalau gini. Oke. Habis itu ini udah ada chatnya. Bentar. Ini gimana sih? Bentar, ini tutup dulu. Bentar, manage broadcast. Title live TikTok 9 Desember
2022. Oke. Description-nya public, kategorinya kita masukin ke apa? Education kah? No, it's not meant for kids. Oke, ini udah, ya udah aja. Anjir, ini kenapa sih kalau gini? Jelek banget. Anjir. No. Red broadcast and straight streaming. Bentar. Ini saya udah masuk ini. Bentar. Oh, ini udah streaming. Ini udah streaming sepertinya. Bentar, saya coba dulu. Kita lihat di YouTube saya. Gimana sih cara lihatnya? Oh, lihatnya di gak sih? Di ini dulu. Bentar. Profile. Saya coba lihat pakai akun YouTube saya satunya ya. Oh, biasanya di minimize aja. Maksudnya di minimize gimana? Diginiin. Oke, bentar. Saya cek dulu. Agus Dwi Milniadi. Emang ada? Udah live? Bentar. Kok gampang banget sih? Nah ini. Kok gambarnya ini? Kok live troll? Halo? Kok nggak ada suaranya? Ada suaranya nggak sih guys? Ada suaranya nggak sih di sini? Halo? Kok nggak ada suaranya anjir? Bentar, saya ini apa? Saya ini masih amaturan. Bentar. Oh, mic-nya ini saya mute. Halo. Tes. Bentar. Tes. Nah, ini nih. Halo. Ayo anjir, ini lama banget. Oh, udah saya unmute, bro. Ini nunggu ini. Kalau ini udah oke. Tes. Nah, tes. Udah. Oke. Kalau kalian yang mau lihat di YouTube, silakan. Udah ada di YouTube. Di YouTube saya ini. Kok yit mulu sih anjir. Oh, udah fotonya saya kemarin udah ikutin showcase. Hah? Bentar. Enggak top tol sih. Padahal saya nulisnya TikTok loh. Oke, udah masuk guys. Oke, kita lanjutin ke showcase portofolio tadi ya. Yang tadi ini udah website nikah. Habis ini saya punya ini. Ini pas waktu dulu itu ada beasiswa Indonesia Maju di Pusat Prestasi Nasional. Ini beasiswa Indonesia Maju yang pertama, angkatan pertama itu di sini. Itu saya yang buat. Habis itu ini. Sekarang udah masuk ke sini ke beasiswa Indonesia Maju angkatan kedua. Ini saya juga yang buat yang ini webnya. Ini oke. Terus apa lagi ya? Bentar. Oh iya, saya bukain di Netlify saya aja ya. Kayaknya lebih lengkap deh. Saya pernah ngerjain apa aja gitu. Portonya udah saya ikutin showcase, bro. Bilang biasanya kalau pakai React desain tampilnya pakai native apa framework? Saya tetap pakai CSS framework sih. Nggak benar-benar dari nol gitu. Pasti nggak natif banget dari CSS 0. Ini nggak itu banget. Pasti ada itunya. Kayak gitu. Oh iya, yang tadi Investa ini saya juga udah yang Investa ini saya dulu juga ikutin lomba juga menang guys, juara 2. Saya juga lombanya pokoknya websitenya itu aja kayak gitu. Bang kalau pakai bentar. Tadi Michael ini tadi yang tanya itu gak sih? Oh, ini bentar. Bukan yang kemarin mau oh iya yang kemarin itu magang di showcase project saya gitu. Oke, ini. Bentar, ini masih bisa dua kayak ya. Kayaknya ini portofolio pertama saya deh. Oh, bentar. Ini domainnya ini udah habis kemarin. Ini, seharusnya pakai ini masih bisa. Nah, ini guys. Coba lihat, ini saya pas waktu dulu pertama kali itu buat kayak gini.
Social media strategis, video editing, web development ya gitu. Ini cuma dulu-dulu aja sih. Jadi saya juga ambil template, habis itu saya edit terlebih dahulu kayak gitu. Ini yang pertama kali web saya buat. Terus yang kedua, ada anjir kok gini banget sih. Benar. Bang, aku anak SMA jurusan IPS tapi suka ngoding pakai HP. Enggak apa-apa, Bro. Itu sebuah kenikmatan yang nggak semua orang bisa nikmati, bro. Jadi kalau kalian bisa ngoding itu pakai benar-benar dari hati, itu sebuah kenikmatan yang harus kalian syukuri, bro. Karena nggak semua orang itu bisa menikmati hal tersebut, oke? Bang, apa iya kalau magang di startup itu dikasih uang saku? Kalau kalian magangnya magang mandiri, itu ada yang iya, ada yang enggak kayak gitu. Tapi kalau kalian magangnya lewat kampus Merdeka, sudah pasti iya. Kalau aturan saya pas waktu di kampus Merdeka dulu, itu magangnya peraturannya yang pertama, kalau kalian itu online, itu kalian dapat 1,2 juta per bulan. Tapi kalau kalian hybrid, online dan offline, itu kalian dapat 2 juta per bulan. Tapi kalau kalian yang ketiga, yaitu full offline, magangnya itu dapat 2,8 per bulan kayak gitu. 2,8 juta per bulan gitu. Itu beberapa pas waktu saya magang kampus Merdeka. Ada 2 ya magang itu, magang di kampus Merdeka atau magang sendiri. Sama kayak punyanya kalian kayak gitu. Enggak punyanya kalian cari sendiri kayak gitu maksud saya. Kalau di kampus Merdeka ya kalian dapat SKS konversi, terus kalian juga dapat apa lagi ya? Dapat uang saku, terus dapat kalian enggak kuliah. Kayak gitu sih enaknya. Ayo tanya apa lagi nih? Ini masih ada lagi. Ini saya sebenarnya nge-live ini sambil nungguin Brazil versus Kroasia, guys. Kalian mau dukung yang mana nih? Brazil atau Kroasia? Oke, ini jadi saya itu belajar React itu dulu nggak langsung dapat React ya, bro. Ini saya coba lihat ini. Saya pengalaman di dunia kerja pakai apa, bro? Pakai JavaScript, bro. Ya, saya kok Portugal sih, tadi kan Brazil versus Kroasia, bro. Nah, ini coba lihat. Saya pertama belajar React, saya belajar ini dulu, bro. Lihat ini. Nah, saya membuat sebuah to-do apps kayak gitu. Tapi udah gak bisa, anjir. Backend-nya udah mati nih. Jadi nggak langsung saya belajar semuanya, nggak gitu, bro. Jadi tetap ada prosesnya. Ini salah satu prosesnya saya membuat sebuah to-do app, oke. Aku masih belajar ngapalin tag sama bikin form sama BAP. Nggak usah dihafalin, bro. Kalian pasti hafal sendiri. Kalian maksudnya nggak usah dihafalin itu. Kalian perlu tahu aja. Oh, ternyata tag ini itu buat ini. Oh, ternyata tag ini itu buat ini gitu, bro. Ini yang tadi itu yang to-do app. Pasti kalian bakal ngerasain bikin to-do app gitu. Terus saya juga dulu pas magang dulu pertama itu magang offline itu saya buat ini. Bro. Ini website di sebuah startupnya sih kayak gitu. Websitenya The Skills Indonesia. Ini waktu dulu itu kayak gini. Ini udah nge-fetch API sih. Dan API-nya sampai sekarang masih bisa. Tapi beberapa image-nya masih belum keluar, bro. Jadi saya pertama kali menggunakan React itu ya ini untuk implementasi project itu di sini, oke? Habis itu saya belajar apa lagi ya? Oh, ini udah. Ini saya belajar juga. Saya pas waktu kerja pertama ini saya mau ngebuat ini deh kayaknya. Saya ngebuat ini. Olimpiade siswa ini tadi sudah saya showcase sih. Iya, enggak asli Jember, bro. Saya asli Nganjuk, Jawa Timur kayak gitu. Bang, JS itu wajib nggak sih di web? Wajib dong, karena di website apabila nggak ada JS itu nggak ada interaksi, maksudnya nggak ada interaksi, nggak bisa. Gimana ya kalau nggak ada JS itu kayak gini. Gambarannya kalau orang-orang bilang itu kayak gini. HTML itu adalah sebuah kerangka. Kerangkanya HTML itu kalau di rumah itu yang namanya itu besi-besinya. Oke? Besi-besinya terus fondasinya itu HTML gitu. Terus CSS itu kalau kalian di rumah itu catnya.
Rumah kalian kalian chat kayak gitu. Itu di CSS-nya kayak gitu. Terus kalau JavaScript itu apa ya? Contohnya kalau kalian di rumah kalian itu ada misal ada lampu yang otomatis bisa nyala bisa mati itu bro, itu bisa nyala bisa mati itu di JavaScript-nya di situ kayak gitu, bisa nyala bisa otomatis nyala sama mati otomatis itu JavaScript-nya di situ kayak gitu. Oke, tadi ada yang tanya Netlify itu free atau berbayar sih atau itu hosting kan? Ya, Netlify itu sebuah platform hosting gitu. Itu kalau kalian pakai GitHub repo-nya pribadi itu benar-benar free, bro. Benar-benar free tapi ya itu free-nya kalian itu benar-benar free. Benar-benar free tapi di domainnya itu ada netlify.app. Tapi kalian bisa custom sendiri loh. Saya personal web portofolio saya yang ini itu saya sebenarnya ini kan gini agusdm.lightsoft.id, oke. Nah sebenarnya lightsoft.id itu adalah saya beli domain ini. Habis itu subdomainnya itu nama-nama teman-teman saya semua. Itu dan itu bisa diganti kalau di Netlify itu. Netlify itu batasannya buat apa? Kalau kalian di project itu batasannya yaitu nggak bisa digunain buat namanya. Iya betul kayak Vercel bro, kayak Vercel. Nggak bisa dibuat untuk repo-repo yang ada di organisasi. Pas waktu dulu sih bisa, sekarang nggak bisa kayak gitu. Kalau Python apa bang? Python itu sebuah bahasa pemrograman yang biasanya digunakan orang untuk fokus belajar di data science ya itu bro. Salah satu contoh kode Python itu kayak gini. Kalau kalian pengen lihat saya ngoding Python tapi tolol, ya ini saya belajar Python cuma ya sok-sokan belajar walaupun saya nggak tahu bro. Ntar last open 7 Desember seharusnya ini sih. Kayak Vercel, iya bener Vercel itu best sih, saya jarang gunain Vercel. Nah kayak gini bro, Python tuh kayak gini. Ntar open notebook. Nah kalau di Python itu ada namanya Jupyter Notebook. Itu biar bisa nge-run per line gitu bro. Nah kayak gini, ini salah satu codingan Python, urusannya dipakai data-data kayak gini bro. Ini datanya divisualisasikan, itu pakai Python. Nah ini contohnya ini dibuat kayak gini lah, apakah dia datanya seasonal, apakah tren kayak gitu. Punya GitHub kah? Punya bro, punya. Siapa programmer yang nggak punya GitHub kayak gitu? Ini GitHub saya ini. github.com/agusdimulyadi. Kalau kalian bisa langsung klik di link di bio TikTok saya, sudah ada sih kayak gitu. Ini salah satunya kayak gini. Ini saya kurang, ini untuk uji stasioner, ACF dan PACF. Jadi kalau di Python menurut saya itu kalian harus mengerti sebenarnya library itu untuk apa kayak gitu. Jadi nggak benar-benar ngoding di Python gitu. Saya sebenarnya ngoding ini kurang paham juga sih. Tapi ya namanya belajar, apa salahnya kayak gitu. Saya pernah buatin prof course juga. Habis ini beasiswa, ini udah semua. Apalagi ya? Bentar. Sweet ini apa? Oh ini fiksi. Fiksi itu wirausahanya lomba wirausahanya Kemendikbud punyanya SMA sama SMK. Ini buat magang. Bantu review bro. Review apa nih? Waktu magang kira GitHub itu tidak penting, tapi setelah lulus baru sadar pentingnya GitHub. Nah ini review apa ini? Oke. Nah itu bener. Ini saya kasih tahu ini. Kalian kalau saya pas magang, enggak magang sih, pas waktu saya studi independen di Altera Academy, itu bener-bener dikasih tahu. Sebenarnya GitHub tuh kayak gini loh fungsinya. GitHub tuh sepenting ini loh kayak gitu. Coba kalian lihat ini, merge-nya, pull request dan lain sebagainya. Dan di sini ada issue ini benar-benar review bro di atas. Bentar, apa nih yang di review? Emang ada? Bentar, saya scroll dulu. Apa yang di review bro? Kayaknya nggak masuk deh. Itu komennya itu. Yuk jalan. Waktu magang, ya ini salah satu contohnya. Ternyata di issue ini sangat penting. Terus di pull request ini sangat penting juga.
Dan ini GitHub Action ini bisa ngebuat CI/CD bro. Oh kalian mau oke. Ternyata nggak bisa masukin itu ya, nggak masukin link ya. Gimana deh linknya gimana? Saya lihat dulu, saya lihat aja. Ini bro. Fix bug. Ini ternyata ini bisa ngebuat CI/CD bro dari sini. Jadi pas nge-push dia langsung otomatis ngebuat CI/CD. Itu CI/CD itu continuous integration and continuous development. Bentar CI/CD bener gitu gak sih CI/CD? Link apa? Oh di YouTube ada ya? Oh iya bentar. Tadi saya ngelihat YouTube juga. Ini kalau kalian tadi, bentar emang bisa dilihat? Bentar. Kalau di OBS itu bisa nampilin live chat YouTube di sini gak sih? Bisa nggak? Caranya nampilin gimana? Lu umur berapa? Umur 22 ya 22. Ini. Bentar sambil saya saya mute ya yang di sini. Jadi kalian kalau mau tanya-tanya silakan masukin di sini linknya di YouTube ini. Oke, jelasin sekilas tentang CI/CD. Oke. Ini saya kasih otomatis yang paling kecil lagi ya biar lebih enak. Kalian mau masukin itu langsung masukin di sini aja, bro ya. Oke, CI/CD itu kayak gini, bro. CI/CD itu singkatan dari continuous ini. Nah. Kayak gini. Jadi di CI/CD itu kalian ini masuk ke sini, masuk ke DevOps atau Development and Operation gitu. Jadi kalau kalian masuk ke CI/CD itu bisa langsung otomatis dia deploy, dia ngetes kodenya, dia ngetes build-nya, dia ngetes semuanya dites. Habis itu kalau udah oke, dia bisa masukin sendiri ke servernya filenya yang mana kayak gitu. Saya belum lulus, bro. Jadi saya masih semester 7. CI/CD tuh kayak gitu. Contohnya kayak gini. Oke, saya bukain salah satu CI/CD saya. CI/CD saya di sini. Workflow-nya di sini. Nah, ini bentar, deploy ec2.yml. Bentar, ini saya sebenarnya kalian kalau mau pengen tahu lebih lanjut tentang repo-repo yang menurut saya itu repo-repo saya yang sangat yang sangat berguna dan sangat menurut saya udah ada standar industrinya itu di sini, bro. Ini benar-benar lengkap dari back-end-nya. Back-end-nya kalau kalian pengen tahu Golang yang clean arsitektur menurut Uncle Bob ini di mana, kalian bisa lihat cek ini, repo ini. Yang ini itu adalah repo untuk adminnya Prof Course. Yang ini adalah repo untuk untuk adminnya, yang sini untuk yang tampilan biasa. Ini sambil saya jelasin CI/CD secara lengkap, bro. Tidak lengkap sih, secara singkat aja. Secara singkat, oke? Secara singkat ini salah satu penerapan CI/CD atau ini CI/CD yang saya tahu aja ya. Jadi saya tahu aja, cuma katanya dulu itu namanya CI/CD. Cuma apakah CI/CD itu yang sebenarnya digunakan perusahaan itu kayak gini? Ya kayak gini, bro. Jadi gini, ini namanya CI/CD. Jadi apabila ada yang nge-push di branch development atau di branch 20, dia bakal ngejalanin jobs yang ini, kayak gitu. Nah, pull request pun sama di branch apa. Ini branch-nya. Kalau di GitHub kalau kalian tahu branch itu kayak gini. Oke, ada yang tanya lagi, pernah pakai GitHub Copilot gak? Pernah, bro. Ini saya menggunakan GitHub Copilot. Contoh ya. Ini, contoh. Function. Dia Copilotnya bakal Copilotnya bakal ini kan. Oke. Ini oke. Enak pakai laptop atau PC, Bang? Saya nggak punya PC, bro. Tapi ya kayaknya enak laptop sih. Laptop bisa dicolokin di PC dan bisa dibawa dicolokin di monitor dan bisa dibawa kemana-mana. Kalau laptop, kayak gempa. Kalau PC itu nggak bisa dibawa kemana-mana, minusnya itu. Kayaknya tapi lebih murah gitu. Oke, ada yang tanya. Oke, sambil saya jelasin yang CI/CD dulu. Ini yang tadi tanya Kamus Merdeka habis ini ya. Habis ini saya terus ini di jobs, terus ini di run di mana? Terus saya di EC2 itu di apa di Alibaba. Alibaba apa ya dulu? Itu saya udah ngebuat Ubuntu dimasukin di runs di Ubuntu. Habis itu versi Node-nya berapa, Node.js-nya versi berapa. Kayak gitu. Terus ini actionnya kayak gitu.
Terus ini setting SSH key, SSH user. Itu habis itu dia ngelakuin apa? mkdir min p min SSH. Ini maksudnya dia apa? Membuat directory. Habis itu echo itu kayak apa namanya? Apa ya echo? Echo itu ya kayak ngeprint gitu sih. chmod itu untuk untuk agar bisa apa namanya filenya dimodifikasi. Ini ada kodenya 400 itu apa, habis itu yang lainnya itu apa. Untuk chat ini saya kurang tahu apa. Nah ini untuk developmentnya gini, habis itu ini kodenya run SSH ini Docker. Ini saya pakai Docker dulu, cuma saya udah lupa sumpah karena udah lama tidak itu. Jangan insecure bro, semua pasti ada prosesnya bro. Saya tuh juga insecure kalau ngelihat orang-orang, tapi ya mau gimana, prosesnya orang itu beda-beda kayak gitu. Oke, ada yang tanya tadi Kamus Merdeka, tentang Kamus Merdeka. Kamus Merdeka itu enaknya saya pengen masuk ke studi independen atau Kamus Merdeka dulu ya, kayak gitu. Oke, saya masukin dulu, nggak usah deh. Ini saya live stream, kalau saya masukin kelihatan dong. Ya udahlah, nggak usah. Oke, dari pas waktu pengalaman saya dulu itu saya ngerjain Kampus Merdeka itu pertama karena saya pengen belajar React dan saya nggak punya skill sama sekali. Saya punyanya skill itu cuma HTML, CSS dan JavaScript. Saya belajar di studi independen dulu bro. Oke, di studi independen saya masuk ke kelasnya Altera Academy, masuk ke program full stack. Terus ternyata di full stack itu kan saya belajar back end sama front end. Dan ternyata saya front end itu tolol. Habis itu saya ya udah akhirnya saya belajar yang namanya saya dalamin front end-nya kayak gitu, dan itu dibuktikan dengan saya lulus di Altera Academy dengan nilai front end-nya lebih baik daripada back end-nya kayak gitu. Dan akhirnya pas di waktu magang saya ternyata udah tahu, ternyata passion saya itu di front end bro, bukan di back end kayak gitu. Dan akhirnya ya udah saya masuk magang itu saya cari front end semua. Ini kalau kalian nggak percaya, spreadsheet, saya punya spreadsheet itu saya dulu sebenarnya nge-apply di mana saja sih pas waktu dulu. Ini saya kasih tahu apply saya di mana aja. Bentar. Testing web ini bentar. Ini data features. Bentar. Anjir ini apa ini? Kelompok sempro. Bentar, saya cari dulu ya, bro. Ini karate ini, bentar, ini sertifikat. Oke, bentar, peserta uang. Nah, habis itu mahasiswa. Internship Kampus Merdeka batch 2. Apa ini? Enggak ini. Saya kemarin udah ngelis sendiri, bro, sumpah. Bentar, saya cari dulu ya, bro. Bang, kalau magang di Kampus Merdeka tuh laptopnya disediakan nggak? Ya kalian pasti ada perusahaan yang menyediakan, contohnya di Tokopedia itu menyediakan laptop, tapi ada juga yang nggak menyediakan bro. Oke, bentar, magang. Nah ini kayaknya ini Bismillah nyantol ini. Saya buat kayak gini bro dulu bro. Ini tempatnya di Surabaya, posisi front end, kerjanya hybrid. Apakah kalian nggak kelihatan? Bentar, gimana sih biar kelihatan? Warnanya putih emang gak kelihatan ya? Gimana ya caranya biar kelihatan? Ctrl A kah? Terus tampilan. Ya udahlah biarin, gak kelihatan. Nah ini pas ini di Jakso, toko kripto front end, Jakpus di video.com front end. Online beli saya udah masuk ke yang terakhir. Ternyata saya pas waktu udah pengumuman yang terakhir, saya udah diterima di Has Micro, jadi nggak bisa ngambil. Ini tiket.com, saya daftar juga di BSAI, Video, XL Asiata. Habis itu di Surabaya ada PT Disti, di Shopee saya juga daftar, Pahamify saya juga daftar, Has Micro ini yang keterima di Jakarta Barat hybrid. Terus di Sweet Media saya juga daftar. Sweet Media ini bagus bro. Terus di Vokasia saya daftar sih. Di Kumparan saya daftar sampai udah ngerjain tugas-tugasnya udah. Tapi ternyata Has Micro udah nerima duluan. Jadi kalau di Kampus Merdeka itu kalian yang diterima yang mana dulu, ya udah itu kayak gitu. Terus di Telkom
terus di Tanihub, di Prosai, di Traveloka, habis itu di Dikti. Saya dulu juga daftar di Dikti bro, dan ternyata sekarang kerjanya ya sampingan, kerjanya ya juga berhubungan di pemerintahan bro. Oke, minimal semester berapa kampus Merdeka? Kalau itu tergantung kebijakan kampus masing-masing bro. Oke, kalau di kampus saya itu di semester 5 udah boleh ambil kampus Merdeka, asal kalian udah matkul-matkul yang kalian yang kalian tempuh itu udah selesai matkul yang itu, yang matkul wajib kayak gitu bro. Yang full WFH ada kah? Biasanya kampus Merdeka ada teman saya di Sweet Media itu full WFH sampai sekarang. Yang udah lulus masih bisa kan? Nggak bisa bro, karena salah satu syarat kampus Merdeka itu kampusnya itu yang ada di bawah Dikti kayak gitu. Kayak di UIN itu kayaknya, UIN itu bisa nggak ya? Nggak bisa deh kayaknya. Bisa nggak ya? Nggak bisa, kayaknya nggak bisa. Pas waktu angkatan saya nggak bisa, karena yang hanya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan di UIN kan itu kampusnya di bawah Kementerian Agama bro. Nah itu udah juga nggak bisa. Jadi benar-benar teman saya itu ada yang itu dulu ternyata dia kampusnya di bawah Kementerian Agama, ya udah ternyata dia nggak bisa bro. Kasian ternyata. Kayaknya nggak bisa pas waktu itu. Ya udah gitu bro. Yang mau tanya lagi nih, mau tanya apa lagi nih? Oh iya, saya tadi mau bilangin untuk Canva-nya ya, Canva untuk React.js. Saya pengen sedikit masukin tentang React.js. Bentar. Wow. Oh, ada yang tanya di sini ya tadi. Oh, tidak ada ternyata. Kirain ada yang tanya di YouTube. Oke, bentar. Oke, apa lagi ya? Bentar. Ini webnya udah. Dan kita ngoding apaan gitu, ada yang punya ide gak? Kita mau ngoding apaan guys? Biar tidak gabut anjir. Lebih enak Canva dibanding Figma. Kalau itu sih Figma sama Canva itu dua hal yang berbeda loh. Figma itu biasanya untuk membuat user interface. Kalau Figma itu untuk membuat sebuah user interface, keunggulannya di situ. Kalau Canva itu biasanya buat desain kayak gitu. Kalau saya di Canva itu buat desain, buat PowerPoint, itu saya di Canva semua kayak gitu, bro. Oke, saya pengen slicing apa gitu yang slicing apa gitu. Ada yang tahu nggak slicing yang apa gitu? Dia punya ide nggak slicing apa gitu? Oh ini saya kemarin belum saya kasih tahu ya. Ini salah satu portofolio sih. Saya kemarin lomba itu bikin kayak gini. Amin bro, semoga rezekinya juga lancar bro. Ini saya juga kemarin bikin kayak gini bro. Ini buat lomba sih kayak gitu. Nah kemarin ada ya udah buat kayak gini. Ini salah satu buatnya. Oke, kita mau slicing apa sih? Ada yang punya ide nggak? Apa gitu suatu website yang bisa di slicing? Facebook kah? Facebook di slicing oke nggak ya? Facebook yang home-nya, jangan yang udah ini. Kalau ini udah complicated. Nah, ini saya silang terlebih dahulu. Gimana kalau kita membuat ini guys? Oke nggak? Ada yang setuju nggak kalau kita buat ini dari nol? Kita buat Facebook dari nol. Oke nggak? Kita buat ini dari nol. Kita buatnya pakai HTML CSS biasa atau pakai React? Pakai React atau pakai HTML CSS biasa? Ini tampilan Facebook yang simple sih. Tapi dia Facebook apa namanya? Kalau Facebook itu kayaknya kalau di mobile itu tampilannya beda lagi. Nah, iya kan? Soalnya kenapa? Kalau Facebook itu, kalau di mobile itu redirect ke m.facebook kayak gitu. Kalau kita masukin tetap ke Facebook, dia nggak bisa. Dia tetap ke redirect ke m.facebook. Jadi dia merupakan dua website yang berbeda kayak gitu. Tapi satu. Oke, kita tetap pakai HTML CSS untuk slicing Facebook. Oke, mari kita slicing Facebooknya. Oke, kita mau slicing sambil menunggu bentar, slicing Instagram. Oke, ini saya buat folder Facebook clone. Oke. Sambil menunggu Brasil versus Kroasia. Bentar, salah.
Oke, kita pakai HTML CSS. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar HTML CSS di sini silahkan join, bro. Untuk apa namanya, kita belajar bareng-bareng di sini. Oke, kita buat yang terlebih dahulu. Kalau kalian membuat sebuah HTML CSS, kita pakai Bootstrap aja ya, bro. Jadi biar lebih enak. Karena saya kebiasaan pakai Bootstrap daripada HTML CSS, daripada Tailwind. Oke, kita pakai index.html. Kenapa index.html? Karena kalian tahu gak kenapa kok pertama yang ditulis itu index? Kenapa gak yang lainnya? Kayak gitu. Kenapa? Karena kalau di web itu apalagi di YouTube freeze. Bentar. Di YouTube freeze, bro. Mana freeze? Oh iya, freeze anjir. Gimana caranya biar gak nge-freeze? Woi. Kok tolol sih ini? Bentar. Ini gimana caranya biar gak nge-freeze? Bentar, saya itu lagi ya. Bentar, ini saya tambahin lagi buat itu. Kok bisa nge-freeze gitu ya? Oke. Lah. Ini berarti kayak gini. Bentar, bro, saya setting yang ini dulu ya biar slicingnya itu lebih enak, dan kalau kalian pengen lihat itu di YouTube nanti bisa lebih oke. Bentar. Yo. Oke. Saran kampus buat IT, apapun kampusnya kayaknya oke, tetap oke sih. Tapi ya kalian pengen oke ya di BINUS, bro. Bina Nusantara University. Katanya di sana oke. Udah nggak nge-freeze kan yang itu? Oke. Sebenarnya pertama kita pakai buat HTML terlebih dahulu kayak gini. Terus jangan lupa hello world. Oke, kita buka terlebih dahulu. Apakah dia terbuka? Ya, terbuka, bro. Udah selesai kah ini? Oh, dia udah tidak nge-freeze, bro. Oke, dia udah tidak nge-freeze, dia udah jalan. Ini hello world yang oke. Kenapa index? Yang tadi belum terjawab ya ternyata. Kenapa index? Karena kalau di web itu biasa pertama kali yang di jalan, misal kalian hosting, itu pertama kali yang dicari itu file index kayak gitu. Index PHP, index HTML. Habis itu pokoknya yang dicari di web itu pertama index kayak gitu. Why index kayak gitu. Index in website. Kenapa index? Kita pakai Indonesia aja ya. Kenapa penamaan itu index? Itu index, bro. Kalau menurut saya itu pas waktu dulu saya pernah dijelasin sama apa namanya, sama Pak Sandika Gali. Kenapa kok index? Nah, ini kalau gini dia bakal ngecari file yang namanya index itu. Yang pertama dicari itu index PHP. Kalau PHP nggak ada, nanti dia mencari index HTML kayak gitu. Nah, itulah mengapa dia mencari index gitu. Oke, kita akan menggunakan Bootstrap ya, bro. Bootstrap versi terakhir. Bootstrap double pop up sih. Oke, Bootstrap versi terakhir. Kita masukin Bootstrap versi terakhir untuk yang ini. Oke, kalau kalian pertama kali membuat Bootstrap, ya yang pertama kalian lakukan yaitu copy aja di sini starter template-nya. Habis itu kalian masuk ke sini, kalian kopas di sini, masuk deh. Ini udah pakai Bootstrap, bro. Kalian nggak bakal bingung. Oke? Ini udah pakai Bootstrap, pakai Bootstrap kayak gini. Bentar. Ini saya close terlebih dahulu. Ini juga saya close terlebih dahulu. Nah, indeksnya udah oke. Oke, habis itu kita buat style.css untuk kita nanti nambahkan stylenya, dan script.js. Dan habis itu gimana cara menghubungkannya? Nah, hubungannya kalau di React.js itu kayak gini. Link, habis itu CSS-nya kita masukin style.css. Nah, ini yang di atas. Habis itu script yang di bawahnya kita import juga script src. Script src, habis itu script.js kayak gini. Oke, ini udah masuk, bro. Udah masuk semuanya. Oke. Habis itu kita bakal ngebuat ini semua kayak gitu. Oke, bakal ngebuat ini semua. Yang pertama, kalian nggak kelihatan ya? Gini kelihatan kah? Oke, kelihatan lah, anggap aja kelihatan ya.
Nah, hal pertama yang kita gunakan untuk nge-slicing Facebook itu berarti kita ngemulainya dari mana? Kita ngemulainya dari backgroundnya terlebih dahulu, bro. Kita ngemulainya dari backgroundnya terlebih dahulu. Jadi kita ambil dari backgroundnya ini. Bootstrap juga tetap file CSS. Iya, tetap. Kenapa? Karena kan di Bootstrap kan nggak semua file nggak semua Bootstrap itu kan bisa membuat kayak gini. Jadi kita ada custom kayak gitu. Ada custom sedikit lah buat itunya kayak gitu. Oke, ini sebelumnya bentar. Ini sambil saya kasih live shop bisa gak sih? Kamera microphone continue to record. Oke. Live product set. Ini saya tambahin. Buat kalian-kalian yang pengen tanya-tanya dan pengen itu berjualan, saya pengen udah jualan tuh. Shop live-nya itu ada kan keranjang kuningnya. Oke. Yang pertama kita lakukan yaitu ini backgroundnya terlebih dahulu. Kita karena ini backgroundnya warna putih dan ini ternyata agak abu-abu. Oke, kita buatin yang ini dulu. Yang background ini dulu. Oke, kita ambil warnanya. Ini namanya extensionnya namanya color pick extension, bro. Color picker. Ini color pickernya. Oke. Di situ kita buat sebuah section. Kalau saya ngoding itu buat section terlebih dahulu. Kalau saya section adalah yang paling gede. Section. Habis itu kita kasih kelas body ini aja body. Habis itu ya udah kita save. Habis itu di CSS-nya. Nah, inilah fungsi dari CSS eksternal, bro. Nah, misal kita mau membuat warna kayak gini, apakah di Bootstrap warna kayak gini itu persis ada? Kan nggak ada kan, bro. Habis itu baru kita masukin itu tadi body mana body kelas body ya, ini bukan itu. Kita kasih background color itu warnanya ini. Oke, coba lihat. Ternyata dia warnanya tidak berubah. Ada yang tahu nggak kenapa kok tidak berubah? Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu kenapa warnanya ini masih putih? Kenapa nggak pakai Bootstrap Studio? Bootstrap Studio itu kan tinggal drag and drop kan ya. Jadi nggak ngoding kan. Bootstrap Studio kan juga dia nggak sih? Bootstrap Studio. Dan itu dia pakai template kayaknya. Dan menurut saya kurang suka pakai ginian. Mending saya ngoding sendiri, bro. Lebih enak ngoding sendiri daripada kita pakai gini. Ya itu. Nah, saya tanya kepada kalian, kenapa kok ini dia warnanya tetap putih padahal di sini kita udah ternyata dia nge-freeze lagi anjir. Bentar. Kok bisa nge-freeze gini sih? macOS kok macOS tolol. Mesin tolol ini sebenarnya siapa yang tolol ini? Kok bisa dia nge-freeze lagi, bro? Bentar, ini saya anjir lah. Oh anjir, ini bentar. Nah itu oke. Oke, ada yang udah ngasih solusi nih. Udah nge-link belum CSS-nya? Oke, kita cek terlebih dahulu habis ini. Apakah sudah nge-link CSS-nya? Oke, kita kasih ini dulu lagi. Bentar, saya benerin dulu ya, bro. Biar lebih enak. Dan yang di YouTube pun lebih oke. Kalau di YouTube nge-freeze nanti bilang lagi, oke? Oke, pertanyaannya tadi udah nge-link CSS-nya belum? Udah nge-link. Ini udah nge-link. Dia udah nge-link di sini. Dan ternyata background-nya belum. Ada yang tahu kenapa? Bukannya lebih hemat waktu kalau pakai Bootstrap Studio. Tapi kalau pakai Bootstrap Studio, apakah kalian yakin kalian bisa menghafal sintaks kayak gitu dan lain sebagainya? Maksudnya sintaks, kalau menurut saya enak ngoding sendiri daripada Bootstrap Studio kayak gitu. Oke, kalau ada yang tanya itu pakai ini pakai apa? Bentar, saya naikkan. Bentar, gimana ya? Cara menaikkan itu. Bukan menaikkan anjir. Cara ngepin produk. Oh, ini pin. Nah, ada yang tanya tuh. Sudah saya pin itu. Oke, jawabannya kenapa kok dia tidak bisa bentar, ini kameranya agak kotor gak sih? Harusnya kotor nih. Nah, dia sudah kembali cerah. Oke. Kenapa kok dia tidak bisa berwarna ini? Berwarna tadi berwarna seperti Facebook punya.
Karena dia belum ada hate-nya dan juga dia belum ada belum ada isi kontennya, bro. 5.500. Kok nggak bisa semua sih? Nah, bro. Nah, ini harusnya. Oke, coba kita kasih ini dulu. Kita kasih hate-nya terlebih dahulu. Kayak gini. Misal min hate-nya kita kasih misal 90 VH. Ini pasti udah ada warnanya. Nah, udah ada kan? Dia yang atas berwarna abu, yang di bawah ini berwarna putih. Nah, ternyata dia kurang belum dikasih warna kayak gitu. Oke, jadi itu permasalahannya. Oke, yang kedua kita bakal ngebuat Facebook image yang ini terlebih dahulu, oke? Ternyata ini udah disediain sama Facebooknya. Ya udah kita masukin ini dulu aja. Oke. Facebook ini ternyata ini teks, yang ini di atas ini bukan teks. Yang pertama kita lakukan adalah kita bagi terlebih dahulu. Ini yang kedua ini adalah kontainer. Ini ke kontainer, oke? Oke. Tahap pertamanya yaitu kita kasih div terlebih dahulu kayak gini, div container. Ini fungsinya div container itu untuk apa? Agar dia ada jaraknya dari Facebook ini sampai ke sini. Ini ada jaraknya kayak gitu. Oke, div container. Habis itu nanti kita bagi dua karena ini ada satu, ada dua bagian. Habis itu kita bagi dua. Oke, ini apakah bagiannya ini sama ini sama? Oh, anggap aja sama ya lah ya. Oke, div row, div call md 6. Habis itu kita masukin image-nya. Habis itu kita paste di sini. Ini logo Facebook. Oke. Coba lihat apakah logo Facebooknya udah masuk. Sudah masuk, dan ternyata logo Facebooknya ini terlalu gede, bro, terlalu besar. Akan kita kecilin terlebih dahulu. Cara ngecilinnya yaitu pakai apa? Kita kasih hate di sini. Kita kasih style. Karena satu aja ya udah kita hardcode di sini aja. Sebenarnya jangan gini. Misal hate-nya itu 50 pixel aja lah. Oh, ternyata kekecilan 50 pixel di pojokan. Berarti kita gedein lagi lah, jangan 50 pixel. Pakai RAM aja, 50 RAM, 10 RAM. Nah, apakah ini sudah gedenya udah sama? Oh, ternyata masih kegedean. Ya udah, kita kecilin lagi jadi berapa? 8 RAM. Apakah udah sama gedenya? Oh, ternyata masih kegedean lagi. Ya udah, kita turunin ke 6 RAM, oke? Facebooknya udah ada. Oke, Facebooknya udah oke. Habis itu kita kasih di sini itu apa lagi ya? Bentar, ini udah Facebooknya. Habis itu tulisan Facebook di bawahnya, yaitu Facebook membantu Anda terhubung dan berbagi dengan orang-orang yang dalam kehidupan Anda. Berarti ini kita kasih P dengan font weight-nya itu bold, biar lebih bold warnanya. Habis itu kita kasih font size-nya itu 4. Kita paste di sini. Coba lihat. Facebook membantu Anda berbagi, dan ternyata di sini, Facebook itu agak kesini, bro. Dia punya margin ke sini. Ya udah. Oke, kita kasih jarak lagi lah di sini fs 4 ms 5. Oh, ternyata kebanyakan 4 lah. Nah, ternyata udah sejajar. Cara kedua adalah gimana caranya agar kita bisa ke bawah kayak gini. Udah, kita pakai yang namanya kita jangan itu dulu deh. Kita buat form yang ini dulu di atas ini. Dulu. Kita buat form terlebih dahulu, form kotaan terlebih dahulu, kotaknya terlebih dahulu aja, oke? Kotaknya terlebih dahulu. Oke, biar kalian kelihatan. Oke, selanjutnya kita membuat kotaknya ini. Oke, mana tadi codingannya? Oke, di call md6 ini berarti yang sampingnya kita pakai div call md6 lagi, oke? Habis itu kita masukin kotakannya. Habis itu div form login, oke? Div form login. Habis itu di dalamnya ternyata ada input formnya. Nah, karena di Bootstrap itu adalah komponen base, ya udah kita masukin di sini formnya. Kayak gini, misal input form. Oke, di sini kita masukin
Yang sama itu bentuknya kayak gimana sih? Oke, kita cari input form yang sama. Overview terlebih dahulu. Kita cari yang sama untuk formnya. Oke, mana yang sama? Oh, ternyata dia nggak pakai embel-embel apapun. Berarti dia cuma benar-benar input form aja. Ya udah, kita ambil ini aja. Kita buatin kayak gini, form post kayak gini. Habis itu ya udah, kita copy yang ini aja, yang buttonnya sampai buttonnya ini kita paste di sini. Coba lihat, wah ternyata udah oke nih, email address-nya dan lain-lain sebagainya. Dan ternyata ternyata itu di belakangnya ada warna putihnya guys. Dan itu agak kesini, dia itu agak kesini. Berarti ya udah, kita kasih aja di sini misal berapa ya, biar agak kesini tuh kita kasih apa ya, kita kasih ginilah, misal gini 4 tambah 4 berapa, 8, berarti kalau 12 sisa 4. Oke, bentar, kita kasih ini 2, terus yang di bawah juga 2. Oke, itu fungsinya cuma biar kolomnya agak ke tengah aja sih. Nah kayak gini kan, seharusnya di tengah kayak gini kan. Oh, ternyata masih kebanyakan. Ini kita kasih 5, ini kita kasih 5, ini kita jadiin 1, ini kita jadiin 1. Seharusnya segini gak sih? Seharusnya segini lah. Oke lah. Oke, ini udah hampir sama. Habis itu tinggal kita apakah kita harus itu dulu. Nah, misal kita pakai section ini. Oke. Bentar, saya mikir dulu guys. Oke, kita kasih kotakan terlebih dahulu. Kotakannya yang tadi di sebelah sini. Oke, form login. Oke, form loginnya kita kasih width-nya terlebih dahulu. Width-nya misal 100 pixel. Habis itu background color-nya itu white. Kayak gini. Oh, ternyata 100 pixel itu terlalu kecil. Kayak gitu. Nah, mintanya berapa dong kalau tidak 100 pixel? Oke, kita kasih berapa pixel nih? Di sini. Dan ternyata width-nya itu berapa? Width-nya itu 396 pixel. Oke, 396 pixel. Oke, kita cek. Oke, udah sama. Sebenarnya kita ke bawahin terlebih dahulu ya. Seharusnya itu bisa pakai flex, bro. Oke, kita flexin terlebih dahulu. Bentar. Saya pernah buat kayak gitu di mana ya? Di web apa ya? Bentar, saya sambil. Nah, sebenarnya kayak gini. Seharusnya yang dikasih flex itu yang mana kah? Saya agak lupa. Oh, ternyata di sini, bro. Di section yang paling atas itu dikasih deflex align item center. Ini saya yang buat soalnya. Oke, berarti habis itu kita masukin lagi. Di sini kita kasih kelas. Kelasnya itu kayak gini. Ini dia bakal ke bawah. Nah, oke. Udah hampir sama kan untuk Facebooknya? Udah hampir sama kan? Oke, kita kasih rounded terlebih dahulu ya kotaannya. Sama kita kasih shadow MD, shadow terlebih dahulu biar lebih oke lah kayak gitu. Shadow sama kita kasih paddingnya 3 lah. Udah hampir sama kah? Udah hampir sama kawan. Habis itu kita kasih border radius di sini. Border radius fungsinya untuk apa? Border radius itu fungsinya untuk agar ini agak tumpul-tumpul kayak gitu. Oke. Apain anjir? Oke, ini udah hampir sama untuk Facebooknya. Nah, ini udah hampir sama untuk yang ini. Oke, selanjutnya kita hapus tulisan email address-nya. Email address-nya kita hapus terlebih dahulu. Ini nge-lag lagi anjir. Anjir lah. Saya stop aja kah? Halo. Anjir, kenapa sih kok dia nge-freeze terus sih?
Udah saya stop aja ya. Terima kasih buat yang udah nonton di YouTube. Di YouTube memang tolol. Oke. Oke, kita exit aja lah ini. Kita lanjutin lagi untuk slicingnya. Ternyata di sini sebelum kalau tidak ada itunya, itu ada kayak gini. Email atau nomor telepon. Ini namanya apa? Itu namanya adalah placeholder. Oke, placeholder. Habis itu kita masukin terlebih dahulu placeholdernya. Kayak gini. Placeholder. Kita masukin di sini. Bentar. Bentar, biar kalian kelihatan itu pakai gini gak sih? Gini kah? Kelihatan kah? Harusnya kelihatan sih. Lebih kelihatan, oke? Oke, kita masukin terlebih dahulu placeholder. Ini namanya placeholder buat ngeluarin kayak gini. Email atau nomor telepon. Ini namanya placeholder, bro. Jadi kita masukin email atau nomor telepon, oke? Oke, udah. Yang bawah kata sandi, oke? Placeholdernya, passwordnya ini kita hapus. Habis itu kita kasih placeholder di sini. Kata sandi. Oke, udah keluar juga kah? Udah. Oke, dan sebelum di bawahnya itu ada button. Oke, kita solve satu terlebih dahulu. Solve satu-satu terlebih dahulu. Yang itu yaitu yang di sini kita dia itu agak besar ukurannya daripada yang sini. Ya udahlah, kita inputnya itu untuk tag inputnya ya udah kita gedein aja kayak gitu. Input. Kita kasih padding kah? Misal kita kasih padding 100 pixel. Anjir kok kayak gini. Important. Oke, untuk check me out-nya ini kita hapus juga. Karena ini masih agak kurang sih, kurang. Oke, ternyata 100 pixel itu terlalu gede, guys. Ya udahlah, kita masukin berapa? 40 kah? Masih gede juga. 20 kah? Gede juga. 10 kah? Apakah 10 udah cukup untuk ukuran ini? Oh, ternyata ini sebenarnya bukan itu ya, kurang ke sana ya. Berarti ini bentar. Ini ukurannya yaitu bukan 55 seharusnya, berarti di sini adalah 6. Di sini adalah 4. Kayak gini. Seharusnya segini sih. Hampir sama. Ya, udah hampir sama ini. Oh, dan juga di sini ternyata tulisannya bukan bold. Berarti ini FB boldnya kita clear terlebih dahulu lah. Oke, ternyata Facebook itu kayak gini bentuknya. Oke, ternyata udah sama, guys. Udah sama belum ya? Benar, udah sama belum? Oke. Udah, kita kasih ini dulu. Kenapa dia kok pas waktu di ini apakah aktif, apakah hover atau apakah fokus? Oke, fokus. Oke, ternyata pas waktu dia input fokus itu dia punya shadow. Oke. Shadow apa ya? Coba saya tes lagi, oke. Jadi kalau di front end itu ilmu tes-tesan, guys. Ini gini. Oke, kita kasih fokus kayak gini. Ternyata pas waktu dia fokus dia ada box shadow-nya. Box shadow-nya kita none aja ya. Pas waktu fokus itu. Input ini nama kayak gini yang fokus dan lain-lain itu namanya sudo CSS, guys. Bentar, fokus box shadow none. Oh, jangan lupa kita kasih important karena kita ngetimpa sebuah kelas. Oke, kayak gini. Dan ternyata udah hampir sama lah sama ini. Cuma di sini juga ada box shadow-nya, cuma agak itu. Ya udahlah, anggap aja ini udah hampir sama yang di sini. Bentar. Kayaknya udah kurang gede gak sih? 12 pixel lah. 15. Segini cukup kah? Cukup lah. Cukup. Habis itu kita kasih button yang block button yang block button. Bentar, button block. Nah, ini kalau di itu namanya kalau button full itu namanya button block, guys. Button block. Buttonnya satu blok kayak gitu. Oke, kita masukin terlebih dahulu di sini buttonnya yaitu button submit-nya kayak gini. Ini kita hapus. Kita ganti submit.
Kok submit sih, login gak sih? Oh masuk. Oke, masuk. Oke, ini udah masuk. Oke, ternyata di sini masuknya masih kurang. Kenapa kok masih kurang di sini? Kok dia cuma segini aja? Nah, oke, karena di sini ada kolom 6. Nah, ini dia udah full. Oke, udah bersama. Oke, ternyata buttonnya itu kalau di sini itu agak gede daripada ini. Ya udah, kita kasih buttonnya itu kita kasih padding aja. Misal PX-nya PY atau PY-nya kita kasih 3 lah. Biar sama. Apakah terlalu gede? Oh, terlalu gede, berarti PY-nya kita kasih 2. Habis itu font size-nya kita gedein ke 4. Terlalu gede, berarti 5 aja. Kayak gini. Habis itu font size-nya ini font weight-nya itu bold. Ya itu kita masukin bold-nya aja. Oke, ini udah udah hampir sama. Habis itu yang di bawahnya ada tulisannya. Lupa kata sandi kah? Oke, kita tambahin lagi. Di bawahnya yaitu A. Dimana A hurufnya itu bentar. A kita kasih bentar. Kita A aja lah, A. A-nya kemana? Habis itu kita kasih lupa kata sandi. Coba. Ternyata lupa kata sandinya di samping. Gimana cara nengahinnya? Cara nengahinnya yaitu kita kasih kelas text center, bro. Nah, dia udah di bawah kan? Dan ternyata ada jaraknya ternyata di sini. Di sini ada jaraknya dari atas sama bawah. Oke. Berarti kita kasih jarak di sini PY MY lah, MY 2. Nah, kayak gini. Udah bersama kan? Oke, terus di bawahnya ternyata ada garis kurang lah, kayaknya kurang 3 deh. 3 oke lah. 3 ke 2 bener 2 berarti. 2 aja. Terus itu di sini ada garis HR-nya. Ya udah kita kasih garis HR di bawahnya. HR itu untuk horizontal. Itu HR. Kayak gini. Coba lihat 1 2 3. Oke, udah sama. Saya nggak ngelihat codingannya ini sama sekali loh ya. Habis itu dia mau kasih button lagi, buttonnya yang sama yang atas. Ya udah kita kasih button yang bawahnya yaitu button BTN success. Habis itu PY2 FS5 FB bold. Oke, kita masuk daftar. Kayak gini. Oh, ternyata suksesnya itu beda ternyata warnanya. Oke, kita kasih warnanya sendiri aja. BTN, habis itu kita kasih warna sendiri aja di sini style background color, kita kasih warna yang sukses tadi. Kayak gini. Buat akun baru tulisannya. Oke. Ternyata buat akun baru. Oke. Oh, ternyata dia FB-nya nggak bold sih sepertinya. Sepertinya lebih kecil juga. Berarti ini FS6. FY-nya nggak bold. Habis itu text-nya text white. Nah, kayak gini. Habis itu kita kasih text center. Oh, ternyata nggak bisa. Berarti kita harus kasih div. Habis itu kita kasih MX auto. Kayak gini. Di dalamnya ada sebuah button yang ini. Oh, dia tidak mau juga. Berarti text center kah? Nah, kayak gini guys. Udah selesai anjir. Gampang banget. Udah hampir sama kan? Oh, di sini ternyata ada jaraknya di sini. MS4 berarti ini MS4 ME3 gini kah? Nah, ternyata gini kayaknya. Udah bersama lah ya, udah bersama. Oh, ternyata FS-nya kurang gede sedikit, 3. Kita kasih 3 aja. Oke. Oke, gini udah bersama lah ya. Di sini dia ada di bawahnya formnya itu ada tulisannya buat halaman untuk selebriti dan lain-lain. Oke, kita buatin juga lah kayak gitu. Di bawahnya form login itu ada div, kita kasih text center.
Terus itu kita kasih MJ3 ini. Terus itu kita kasih P aja. P, kayak situ gini. Buat halaman dan lain-lain. Oke, buat halamannya itu di bold. Berarti kalau di bold itu di tag HTML itu ada namanya B, tag B. Tag B itu untuk ngebold biar jadi kalian nggak di CSS kayak gini. Coba lihat. Nah, udah kan selesai buat halaman untuk itu dan lain sebagainya. Untuk yang di bawahnya ini ya udah nggak usah kita buat lah, kayak gini aja. Oke, itu mungkin udah selesai sih. Kita nge-slicing beberapa menit tadi tanpa Q&A, cepet kan? Oke, mungkin itu aja udah. Terima kasih buat kalian-kalian yang udah join. Oke, karena UEFA Piala Dunianya bakal mulai. Oke, terima kasih teman-teman sudah semuanya. Kita selesai hari ini untuk slicing-nya. Apa ini? Bang, ini apa? Ini apa? Coba ini apa? Iya, ini nggak terrecord di YouTube, tapi ntar recordan TikTok ini saya download, habis itu saya upload ke YouTube. Oke, ntar aja, oke. Oke, terima kasih ya bro. Ntar pasti saya upload di YouTube untuk yang itunya, untuk yang ini. Oke, terima kasih bro.